Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat kita bisa berkumpul pada satu majelis, yaitu pada mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Yang saya hormati Ibu dosen, yaitu Ibu Lesi, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari sebuah makalah yang telah kami susun yang berjudul Para Pengislamisasi di Nusantara. Makalah ini kami susun sebagai bentuk penuntasan tugas pada mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Baiklah semuanya, sebelum kita masuk ke bab-bab lainnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan atau pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita mencari atau menuntut ilmu pada hari ini. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk memasuki bab pendahuluan. Untuk Bang Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali pembahasan makalah yang telah kami sampaikan di WhatsApp grup mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Baik, di makalah ini kami telah membuat makalah dengan 2 sub pembahasan, yaitu tentang teori masuknya Islam di Nusantara, kemudian teori jalur masuknya Islam di Nusantara. Yang berikut akan ada penjelasan tentang para penyebar Islam di Nusantara. Mengenai strategi atau mengenai pendapat masuknya Islam di Nusantara atau teori masuknya Islam di Nusantara, itu sudah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya. Yang pada kali ini kami akan menjelaskan tentang para penyebar Islam di Nusantara. Sebelum masuknya ke pembahasan para penyebar masuknya Islam di Nusantara, saya akan menjelaskan tentang strategi penyebaran Islam di Nusantara. Dari makalah yang kami dapatkan, ada 5 sub pembahasan dari jalur atau strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, strategi melalui jalur perdagangan. Pada awalnya, Islam merupakan komunitas kecil yang tidak berarti pada saat itu. Interaksi antara pedagang Muslim seperti Arab, Persia, benua India, Melayu, dan Cina yang mengakibatkan berlangsung lama sehingga membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk sebuah masyarakat Muslim pada saat itu. Kemudian
Jalur yang kedua yaitu melalui jalur dakwah bil hal. Dakwah ini dilakukan oleh mubalik yang pada saat itu merangkap menjadi seorang pedagang. Mereka melakukan dakwahnya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat yang telah Islam tentukan, seperti contohnya kebersihan dan pergaulan di antara mereka. Kemudian yang ketiga yaitu melalui jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini dilakukan oleh pedagang-pedagang muslim kembali dengan anak bangsawan Nusantara. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan. Setelah pedagang menguasai kekuatan ekonomi seperti di bandar-bandar Gresik, di mana pusat ekonomi di sana berkembang pesat, dan dimulailah menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di sana. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal. Di antaranya seperti mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Pulau Jawa. Yang terakhir yaitu melalui jalur kultural. Pada mulanya, kegiatan Islamisasi menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka digantikan oleh kerajaan Islam. Uniknya, di Jawa Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, berbanding kebalik dengan budaya di Aceh atau di Sumatera. Di Sumatera, adat yang menyesuaikan dengan Islam. Saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bang Indra yang sudah memaparkan pendahuluan pada materi sebuah makalah yang telah kami susun. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Bang Rahmat. Untuk Bang Rahmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Musallatur Rahmat akan membawakan materi yang berisi tentang para pembawa atau para penyebar Islam di Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hal itu. Langsung saja ke inti pembahasan, yaitu di sini kita akan membahas 4 penyebar Islam pra Wali Songo. Jadi sebelum masa 9 wali ini, masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal tokoh-tokoh penyebar Islam. Di antara ulama-ulama tersebut, berikut 4 tokoh yang berhasil dirangkum di historia. Pertama, Syekh Datuk yang pertama, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi nama lainnya adalah Syekh Nurjati atau Syekh Idhofi. Beliau dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lahir
di Semenanjung, Malaka sekitar abad ke-14. Syekh Datuk Kahfi ini merupakan putra dari seorang ulama besar Malaka, yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka Caruban Nagari. Syekh Datuk Kahfi ini pernah menuntut ilmu di Makkah sekitar pertengahan abad ke-14 dari Tanah Suci. Dia pergi ke Baghdad, Irak, di wilayah kekuasaan Persia itu. Syekh Datuk Kahfi ini memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwah Syekh Datuk Kahfi ketika berada di Jawa. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang memiliki peran sebagai penyebar Islam di Nusantara adalah Syekh Maulana Akbar, yaitu ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Akbar. Nama lainnya adalah Syekh Bayanullah. Disebutkan di sini, adik Syekh Datuk Kahfi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tercatat di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, Syekh Maulana Akbar adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad dan cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar Malaka. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Datuk Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon, sama seperti kakaknya. Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Menurut cerita di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimba ilmu di Makkah sejak usia remaja. Diketahui Syekh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Makkah ketimbang Syekh Datuk Kahfi. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Menurut Bambang Irianto dan Siti Fatimah, dalam Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, perintis dakwah dan pendidikan. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang ke Makkah. Dari interaksi itu dan berbagai cerita yang disampaikan Walang Sungsang terkait situasi di Nusantara, Syekh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jejak kakaknya. Dan Syekh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Syekh Maulana Akbar berasal dari Persia. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Syekh Datuk Kahfi. Kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di desa Singapura. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di desa Sidapurna, yaitu Kuningan. Diceritakan sejarah Eka Jati dalam sejarah Kuningan dari masa prasejarah. Diceritakan sejarawan, yaitu Eka Jati dalam sejarah Kuningan, dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten, Syekh Maulana Akbar menikah dengan Nyi Wardasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Naskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang memiliki peran
untuk menyebarkan Islam di Nusantara adalah siapa? Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak yang memangku gelar Wali Songo atau 9 wali sebagai para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro ini merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro ini lahir di sebuah desa di Samarkand. Pada pertengahan abad ke-14, Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil dia telah mendapat pendidikan agama Islam yang baik dari ayahnya. Sayyid Zainul Husain beranjak dewasa. Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Syekh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Makkah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Makkah dan Madinah. Dalam buku sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 putra. Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarokondi, dan Maulana Ishaq. Itu 3 putra yang dikaruniakan kepada beliau. Selain dikenal pendakwah, Syekh Jumadil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana, beliau, yaitu Syekh Jumadil Kubro, menikahkan Ibrahim Asmarokondi dengan putri Raja Champa, Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai di Aceh. Syekh Jumadil Kubro didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Sedikit tentang Syekh Jumadil Kubro telah disebutkan. Kemudian selanjutnya adalah termasuk juga tokoh penyebar Islam di Nusantara adalah Syekh Kuro. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah beliau Syekh Kuro. Nama lain dari Syekh Kuro adalah Syekh Mursyadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro itu berasal dari Champa. Beliau adalah putra seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Makkah. Kemudian menurut Uka Chandra Sasmita, daerah pertama yang disinggahi Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon di wilayah Kerajaan Galuh Sunda. Kedatangannya pada tahun 1418 itu disambut Syekh Bandar Muara Jati Ki Gedeng Tapa. Syekh Kuro melanjutkan syiar agamanya. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya melakukan Islam. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran Syekh Kuro, termasuk Ki Gedeng Tapa sendiri. Sekian yang bisa sedikit saya sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan mohon untuk dimaafkan. Dan untuk cerita yang atau sejarah yang telah saya ceritakan tadi itu hanyalah sebuah sejarah menurut versinya. Adapun kalau misalkan ada versi lain, silakan untuk disampaikan. Atau mungkin ada yang ingin membenarkan atau
ada pendapat sejarah yang lebih bisa dipercayai, bisa disampaikan. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi pada sebuah makalah yang kami susun telah selesai kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak baik atau tidak dipahami oleh teman-teman, karena kami pun manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan sering melakukan kesalahan. Karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan dan semuanya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan dipertanyakan. Kami terbuka, saran dan kritik pun kami terima. Syukran, jazakumullah khairan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.